Halo teman-teman, selamat datang kembali di Film Posting. Di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, menembus ruang hampa dan sunyinya luar angkasa. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ad Astra, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang astronot yang ditugaskan menempuh misi paling jauh dalam sejarah manusia, menuju ujung tata surya, demi menghentikan ancaman misterius yang bisa memusnahkan kehidupan di bumi. Seperti apa perjalanan berbahaya yang harus ia lalui? Dan apa kebenaran yang menunggunya di ujung tata surya? Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka di masa depan, ketika umat manusia mulai mencari tempat tinggal alternatif di luar angkasa, sekaligus berusaha menemukan kemungkinan adanya peradaban lain yang lebih maju. Upaya ini mengantarkan manusia pada pembentukan koloni di bulan dan Mars. Seorang astronot bernama Roy McBride yang sejak kecil bercita-cita menapaki luar angkasa, kini tengah menjalani evaluasi psikologis sebelum menerima misi berikutnya. Meski berulang kali meyakinkan para dokter bahwa kondisinya baik-baik saja, Roy sebenarnya menyembunyikan pergolakan emosinya. Ia tak mampu berhenti memikirkan istrinya, Eve, yang meninggalkannya karena pekerjaannya sebagai astronot terlalu banyak menyita waktu dan perhatian. Misi yang dijalani Roy kali ini adalah memperbaiki lengan robotik pada salah satu menara antena luar angkasa milik Spacecom. Tanpa rasa takut, Roy memanjat struktur yang menjulang sangat tinggi. Namun situasi berubah drastis ketika cahaya aneh mulai berkedip. Tiba-tiba, lonjakan energi dahsyat menyebabkan sebagian antena meledak, membuat banyak astronot terjatuh dari ketinggian. Roy segera berusaha menemukan tuas daya untuk mematikan sistem, tetapi ledakan susulan justru membuatnya ikut terlempar jatuh ke arah bumi. Roy tidak panik, justru dengan tenang, ia bisa mengendalikan diri. Saat berada cukup dekat dengan permukaan, ia melepaskan parasut dan berhasil mendarat dengan selamat. Atmosphere is too thin to stabilize. Sekembalinya ke rumah, Roy merasa seharusnya kejadian yang nyaris mustahil itu membuatnya merenung lebih dalam. Namun pikirannya justru dipenuhi oleh hasil evaluasi psikologis yang menyebutkan bahwa ia memiliki sisi tersembunyi yang berpotensi menghancurkan dirinya sendiri. Ia juga menyaksikan berita yang melaporkan bahwa badai listrik misterius telah menimbulkan kekacauan di berbagai penjuru dunia. Beberapa waktu kemudian, pejabat dari Spacecom memanggil Roy untuk menghadiri sebuah pertemuan rahasia. Mereka mengaku terkesan dengan ketenangan Roy dalam menghadapi situasi paling ekstrim. Selain itu, Roy dianggap ideal karena tidak memiliki ikatan keluarga yang bisa menghambatnya dalam menjalankan misi berbahaya. Dalam pertemuan tersebut, Roy diperlihatkan data spektrogram dari planet Neptunus yang menunjukkan lonjakan sinar kosmik luar biasa, diduga sebagai penyebab gangguan listrik di seluruh tata surya. Nama proyek 5 pun disebutkan, sebuah misi legendaris yang sangat membekas bagi Roy, karena komandan dari proyek tersebut tak lain adalah ayahnya sendiri, Clifford McBride, yang telah lama dinyatakan hilang di luar angkasa. Proyek 5 merupakan ekspedisi berawak pertama umat manusia yang dirancang untuk menjelajah keluar batas tata surya. Misi ini dimulai 29 tahun yang lalu, namun 16 tahun setelah keberangkatannya, kapal tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seluruh data transmisi terputus, dan sejak saat itu semua misi luar angkasa jarak jauh resmi dihentikan. Berdasarkan informasi yang dimiliki, seluruh awak proyek 5 dinyatakan telah tewas. Namun rangkaian lonjakan listrik misterius yang kini melanda tata surya memunculkan kemungkinan lain. Spacecom menduga bahwa Clifford, ayah Roy, mungkin masih hidup. Lonjakan energi tersebut diyakini berasal dari reaksi antimateri, bahan bakar utama yang digunakan dalam misi proyek 5. Jika reaksi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan memicu reaksi berantai yang tidak dapat dihentikan, mengancam kestabilan seluruh tata surya, dan berpotensi memusnahkan semua bentuk kehidupan di dalamnya. Atas dasar itu, Spacecom meminta Roy melakukan perjalanan ke Mars untuk mengirimkan pesan suara yang ditujukan kepada Clifford. Mereka berharap suara sang anak dapat memancing respons dari ayahnya jika ia memang masih hidup. Meski mendengarkan penjelasan tersebut dengan ekspresi wajah yang tetap datar, Roy menerima misi itu walau ia menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak memiliki pilihan dan hanya dimanfaatkan sebagai alat. Setelah menerima tugas tersebut, Roy mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan panjangnya. Ia memutuskan untuk menonton kembali rekaman video terakhir yang pernah dikirimkan ayahnya, direkam tepat sebelum Clifford mencapai orbit Neptunus. Clifford meninggalkan bumi ketika Roy berusia 16 tahun. Pesan tersebut sebagian besar berisi pemikiran abstrak tentang kemungkinan menemukan kehidupan lain di alam semesta. Namun di akhir rekaman,
Clifford menutupnya dengan kalimat sederhana yang menyatakan bahwa ia mencintai putranya. Di tengah persiapan itu, Roy didatangi oleh Kolonel Thomas Pruitt, seorang teman lama ayahnya yang juga akan ikut serta dalam misi ini. Pruitt ingin memastikan kondisi emosional Roy sebelum keberangkatan. Ketika Roy menyampaikan bahwa ia tetap meyakini ayahnya telah meninggal, Pruitt mengingatkan bahwa mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, bahwa Clifford mungkin masih hidup, dan dengan sengaja memilih bersembunyi dari mereka. Malam sebelum misi dimulai, ketegangan dan ketidakpastian terus menghantui Roy, seiring langkahnya yang semakin dekat menuju perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Roy mencoba merekam sebuah pesan untuk Eve, istrinya, namun pada akhirnya, ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kebingungan dan jarak emosional yang telah lama terbangun membuat Roy memilih menghentikan rekaman tanpa menyampaikan apapun. Dalam evaluasi psikologis berikutnya, Roy mengakui bahwa ia tidak banyak tidur. Meski demikian, ia tetap menyatakan dirinya siap menjalani misi. Karena operasi ini bersifat sangat rahasia, perjalanan Roy tetap disetujui. Sebagai bagian dari penyamaran, Roy terlebih dahulu melakukan penerbangan komersial menuju bulan. Dari sana, ia akan melanjutkan perjalanan ke Mars. Selama penerbangan, suasana berlangsung tenang, namun seluruh penumpang diingatkan bahwa bulan merupakan wilayah tanpa hukum yang jelas. Banyak zona penambangan tersebar di permukaannya, dan wilayah tersebut masih menjadi area sengketa antara beberapa kekuatan dunia. Setibanya di koloni bulan, Roy menyadari bahwa tempat tersebut telah berubah drastis. Koloni itu kini lebih menyerupai kawasan rekreasi dan komersial daripada pos penelitian ilmiah. Melihat perubahan tersebut, Roy berpikir bahwa ayahnya pasti tidak akan menyukai kondisi ini. Roy kemudian melanjutkan perjalanan bersama Kolonel Pruitt menggunakan kereta menuju basis Spacecom. Dalam perjalanan, Pruitt menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di koloni tersebut yang mengetahui tujuan sebenarnya dari misi mereka. Landasan peluncuran berada di sisi lain bulan, di wilayah tak berpenghuni. Karena itu, Roy dan rombongannya dikawal oleh personel bersenjata guna melindungi mereka selama perjalanan. Karena itu, Roy dan rombongannya dikawal oleh personel bersenjata guna melindungi mereka selama perjalanan. Di tengah perjalanan, Roy bertanya kepada Kolonel Pruitt kapan terakhir kali ia berbicara dengan ayahnya, Clifford. Pruitt mengakui bahwa percakapan terakhir mereka berakhir dengan pertengkaran. Saat itu, Pruitt memutuskan untuk kembali ke bumi, sementara Clifford memilih tetap melanjutkan misi. Clifford menuduh Pruitt sebagai pengkhianat karena dianggap meninggalkannya. Pruitt kemudian bertanya apakah Roy merasa khawatir menghadapi kemungkinan bertemu kembali dengan ayahnya. Roy dengan jujur mengakui bahwa ia tidak merasa takut. Dalam benaknya, Clifford selalu ia anggap sebagai seorang pahlawan. Karena itu, Roy justru merasa muak terhadap sikap Spacecom yang menggambarkan ayahnya sebagai sosok berbahaya dan berpotensi menjadi ancaman. Sesampainya di basis, Roy dan Pruitt ditugaskan untuk mengendarai kendaraan penjelajah atau rover guna menuju landasan peluncuran. Mereka berangkat dengan pengawalan pasukan bersenjata. Namun ketika rombongan memasuki area terbuka di permukaan bulan, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok pembajak. Tembakan membabi buta menghantam rombongan, menghancurkan dua rover pengawal dalam sekejap. Salah satu tembakan menembus pakaian luar angkasa Roy. Beruntung, ia dengan sigap menambal kebocoran tersebut sebelum kondisinya menjadi kritis. Sopir rover yang mereka tumpangi juga tertembak, memaksa Roy mendorong tubuhnya keluar dan mengambil alih kendali kendaraan. Dengan cepat, Roy mengemudikan rover melewati berbagai struktur pangkalan untuk mengecoh para pembajak yang terus mengejar. Ia sempat mencoba menembaki para penyerang yang tersisa, namun sebuah tabrakan keras membuat rover mereka terlempar dan jatuh ke dalam sebuah kawah. Roy berpura-pura kehilangan kendali dan menghentikan kendaraannya. Setelah para pembajak mengira mereka telah hancur dan meninggalkan lokasi, Roy kembali menyalakan rover dan melanjutkan pelarian di tengah gelapnya permukaan bulan. Tak lama kemudian, dari kejauhan, pihak basis meluncurkan beberapa misil yang menghantam para pembajak yang menewaskan mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di landasan peluncuran, Kolonel Pruitt mengungkapkan bahwa dirinya mengalami luka serius akibat serangan sebelumnya dan tidak dapat melanjutkan misi menuju Mars. Roy menyadari bahwa seharusnya ia merasa sedih karena kehilangan sosok pelindung sekaligus penghubung terakhir dengan ayahnya. Namun seperti biasa, Roy menekan emosinya dan memilih untuk tetap bersikap tenang. Sebelum berpisah, Pruitt menyerahkan sebuah data drive berisi informasi rahasia kepada Roy.
Ia memperingatkan bahwa keberadaan data tersebut bisa membahayakan Roy, karena para atasan mereka di Spacecom tidak sepenuhnya mempercayainya. Roy kemudian memasuki roket dan bertemu dengan para kru, termasuk Kapten Tanner yang memberitahunya bahwa Pruitt akan segera menjalani operasi darurat. Perjalanan menuju Mars diperkirakan akan berlangsung selama 19 hari dan tidak satupun dari awak kapal tersebut mengetahui tujuan sebenarnya dari misi Roy. Selama penerbangan, obat penstabil emosi dibagikan kepada seluruh kru. Namun, Roy diam-diam menyembunyikan obat tersebut di dalam pakaian luar angkasanya, memilih untuk tidak mengonsumsinya meskipun ia memiliki kesempatan. Saat memiliki waktu sendiri, Roy memeriksa isi data drive yang diberikan Pruitt. Dari sana, ia mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan Spacecom. Ternyata, mereka sempat menerima sinyal darurat dari awak Proyek 5 yang mengindikasikan bahwa Clifford dengan sengaja memutus seluruh komunikasi eksternal. Lebih mengejutkan lagi, Roy mengetahui bahwa jika misi ini gagal menghubungi Clifford, maka perintah selanjutnya adalah menghancurkan Proyek 5 sepenuhnya, termasuk membunuh Clifford yang masih berada di dalamnya. Dalam upaya menghentikan lonjakan listrik yang terus terjadi, Roy mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada ayahnya. Ia bertanya-tanya apakah Clifford benar-benar telah kehilangan kendali, mengingat kenyataan bahwa sang ayah pernah berjanji kepadanya bahwa suatu hari nanti mereka akan bekerja bersama. Beberapa waktu kemudian, kru menerima panggilan darurat dari sebuah stasiun luar angkasa penelitian. Kapten Tanner awalnya ingin tetap fokus pada misi utama sesuai protokol, namun usul tersebut diabaikan karena kopilot menunjukkan kepanikan. Roy akhirnya bersedia memimpin tim untuk memasuki stasiun tersebut. Setibanya di dalam, Roy dan Tanner berpisah untuk menjelajahi area yang lebih luas. Roy menemukan sejumlah goresan aneh di dinding stasiun. Saat mendekati Tanner, ia mendapati kapten itu melayang dalam kondisi gemetar hebat. Tak lama kemudian, Roy menyadari penyebabnya. Seekor kera percobaan yang digunakan untuk riset telah menyerang dan sedang memangsa Tanner. Hewan tersebut segera menyerang Roy ketika menyadari kehadirannya. Roy melawan dan berhasil mengusirnya menggunakan alat pemadam, namun situasi semakin buruk ketika seekor kera lain muncul. Roy dengan cepat menarik tubuh Tanner dan membawanya ke ruangan lain, lalu menutup pintu rapat-rapat. Dalam kondisi darurat, Roy mencoba menutup helm Tanner dengan lakban untuk menjaga tekanannya. Namun ia terpaksa kembali ke pintu untuk menahannya agar tidak terbuka, karena kedua kera tersebut berusaha menerobos masuk. Roy kemudian menemukan panel tekanan darurat dan membukanya, menyebabkan tekanan ruang berubah drastis dan membuat kedua kera itu tewas seketika. Beberapa saat kemudian, Roy membawa Tanner kembali ke kapal. Sayangnya, meskipun tim medis telah berusaha sekuat tenaga, nyawa Tanner tidak dapat diselamatkan. Jenazahnya pun akhirnya dilepaskan ke angkasa sesuai prosedur. Saat seluruh kru tertidur, Roy kembali menjalani evaluasi psikologis. Ia menjelaskan kematian Tanner tanpa menunjukkan emosi apapun. Ketika sistem komputer meminta penjelasan lebih lanjut, Roy mengakui bahwa ia mengenali kemarahan yang muncul dalam dirinya, kemarahan yang sama yang selama ini ia pendam sejak ayahnya meninggalkannya. Namun, saat ia menelusuri amarah itu lebih dalam, yang ia temukan hanyalah rasa sakit yang telah menjauhkannya dari hubungan emosional dengan orang lain. Setelah kematian Tanner, kopilot mengambil alih posisi kapten, sementara Roy ditunjuk sebagai kopilot pengganti. Ketika mereka akhirnya mendekati Mars, lonjakan daya kembali terjadi, memaksa kapal melakukan pendaratan secara manual alih-alih menggunakan sistem pendaratan otomatis. Pilot terlalu takut untuk bereaksi, sehingga Roy terpaksa mengambil alih kendali dan mendaratkan kapal seorang diri. Setelah berhasil mendarat, ia berjanji kepada rekannya bahwa kejadian tersebut tidak akan ia laporkan kepada pihak Spacecom. Kru akhirnya tiba di stasiun penelitian ERSA, tempat Roy bertemu dengan Direktur Helen. Helen sendiri tidak mengetahui adanya misi rahasia ini, sehingga ia hanya mengantarkan Roy ke sebuah gedung tersembunyi, tempat para staf lain bekerja secara tertutup. Di sana, Roy diberikan sebuah pesan tertulis untuk dibacakan. Pesan itu berisi pernyataan bahwa mereka datang untuk membantu Clifford, ayah Roy, serta meminta seluruh data yang mungkin masih ia miliki. Namun, pesan tersebut tidak mendapatkan balasan apapun, dan para teknisi pun memutuskan untuk mencoba kembali di lain waktu. Sambil menunggu, Roy menghabiskan waktu di ruang kenyamanan, mencoba memahami perasaannya sendiri. Apakah ia benar-benar berharap dapat menemukan ayahnya, atau justru ingin terbebas dari bayang-bayangnya? Saat tiba waktunya untuk mengirim pesan berikutnya, Roy mengesampingkan naskah yang telah disiapkan. Ia memilih berbicara dari hati,
mengenang masa kecilnya, menceritakan bahwa ia kini juga menjadi seorang astronot, serta mengungkapkan keinginannya untuk bertemu kembali dengan sang ayah. Roy kemudian menunggu dalam diam, hingga akhirnya ia melihat para teknisi di sekeliling peralatan komunikasi mendadak bersemangat, tanda bahwa mereka akhirnya menerima sebuah jawaban. Namun ketika Roy meminta untuk mendengarkan pesan balasan tersebut, para atasannya menolak memberinya akses. Mereka menyatakan bahwa Roy akan dipulangkan ke bumi karena keterlibatan emosionalnya dianggap membuatnya tidak lagi layak untuk menjalankan misi ini. Saat meninggalkan fasilitas itu, Roy melihat kru lain yang tengah bersiap untuk berangkat. Ia mencoba mengajukan pertanyaan, namun mereka mengabaikannya. Sebelum benar-benar dikirim kembali ke bumi, Roy kembali menjalani evaluasi psikologis. Kali ini, kegelisahan dan kemarahannya membuat hasil evaluasi memburuk, bahkan mengganggu ritme biologisnya, sehingga ia harus dikarantina sementara di ruang kenyamanan. Beberapa waktu kemudian, Helen mendatangi Roy untuk meminta kejelasan. Awalnya Roy berusaha menyimpan rahasia tersebut, namun Helen berhasil mengubah pikirannya setelah mengungkap bahwa ia lahir di Mars dan kedua orang tuanya tewas dalam misi Proyek 5. Ia menjelaskan bahwa Spacecom telah memerintahkannya menyiapkan roket bermuatan hulu ledak nuklir yang akan segera diberangkatkan menuju Neptunus, dan ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Roy pun menceritakan sebagian kecil dari apa yang ia ketahui. Sebagai balasan, Helen memperlihatkan sejumlah rekaman rahasia yang mereka terima beberapa waktu lalu. Dari rekaman tersebut terungkap bahwa Clifford memang masih hidup. Di latar belakang rekaman terdengar jeritan, sementara Clifford menjelaskan bahwa krunya mulai memberontak karena ingin pulang ke bumi. Dalam situasi itu, ia mengaku tidak memiliki pilihan selain membunuh seluruh awaknya. Untuk menutupi kebenaran tersebut, Spacecom membangun citra Clifford sebagai pahlawan di mata publik. Mengetahui hal itu, Roy memutuskan untuk menghadapi ayahnya sendiri. Helen kemudian membantunya melarikan diri dari basis menggunakan sebuah rover dan menurunkannya di dekat pintu masuk saluran pembuangan agar Roy bisa menyusup ke landasan peluncuran. Setelah merangkak cukup lama melalui saluran tersebut, Roy akhirnya mencapai area peluncuran dan berhasil masuk ke dalam roket tepat sebelum roket itu lepas landas. Kru dengan cepat mendeteksi kehadiran Roy. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan ancaman, namun pihak basis justru mengirim perintah untuk menetralisirnya. Dua orang astronot pun dikerahkan untuk mengejarnya. Namun saat roket terus berakselerasi, gaya dorong yang semakin besar menghantam salah satu astronot hingga terhempas ke dinding dan tewas seketika. Astronot kedua terlibat perkelahian dengan Roy, sementara sang kapten mencoba menembaknya. Tembakan itu meleset dan justru mengenai tangki oksigen, menyebabkan udara di dalam roket menjadi beracun. Roy berusaha menolong sang kapten dengan memberinya masker oksigen, tetapi upaya tersebut terlambat. Keduanya akhirnya tewas. Roy kemudian membuang jenazah mereka keluar roket, sebelum mengirim pesan terakhir ke pangkalan untuk mengonfirmasi bahwa ia akan menyelesaikan misi ini seorang diri. Setelah itu, ia mematikan seluruh komunikasi. Perjalanan menuju Neptunus akan memakan waktu sekitar 79 hari yang harus dijalani Roy sendirian ditemani rasa bersalahnya. Ia menghubungkan tabung makanan langsung ke tubuhnya dan memasang elektroda untuk merangsang otot-ototnya agar tetap berfungsi. Roy mencoba mengalihkan pikirannya dengan memikirkan Eve dan ayahnya, namun ia melakukan kesalahan fatal dengan menonton pesan terakhir dari Eve. Dalam pesan itu, Eve mengakui bahwa ia merasa tidak lagi mengenal Roy karena Roy selalu pergi dan tak pernah benar-benar hadir. Roy juga menonton rekaman lama saat ayahnya masih waras dan dipenuhi harapan. Semua cuplikan tersebut semakin memperburuk kondisi mentalnya. Ia terus dihantui mimpi tentang masa kecilnya, tentang ibunya, ayahnya, dan Eve. Dulu, Roy berharap bisa hidup sendirian, tetapi kesepian di dalam kapal justru perlahan merusak kewarasannya. Ia mulai menyadari betapa banyak orang yang telah ia kecewakan selama bertahun-tahun, dan betapa egois dirinya. Saat akhirnya mendekati Neptunus, kondisi mental Roy hampir runtuh. Namun ia berhasil memaksa dirinya tetap fokus demi menyelesaikan misi. Untuk mencapai stasiun Proyek 5, Roy menggunakan sebuah pesawat kecil. Namun secara tiba-tiba, lonjakan daya kembali terjadi, membuat pesawat tersebut mulai mengalami gangguan serius. Roy mencoba mendekat, namun usahanya sia-sia. Ia berulang kali mencoba menghubungi ayahnya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tidak memiliki pilihan lain, Roy terpaksa meninggalkan pesawat dan berjalan di luar angkasa menuju stasiun Proyek 5. Di dalam stasiun, Roy menemukan jenazah para kru yang melayang tanpa arah, sementara sebuah video musik lama terus diputar di layar. Ia juga menemukan kamar milik ayahnya, tempat di mana terlihat jelas tanda-tanda obsesi Clifford terhadap pencarian kehidupan baru di luar angkasa.
Roy melangkah lebih dalam ke stasiun dan mulai memprogram bahan peledak. Tak lama kemudian, Clifford akhirnya muncul. Meski Roy tetap mempertahankan ekspresi wajah yang datar, kesedihan jelas terlihat di matanya. Clifford menjelaskan bahwa lonjakan energi yang terjadi sebenarnya dipicu oleh pemberontakan kru. Sang kapten memilih tetap berada di kapal, sementara Clifford menganggap stasiun itu sebagai rumahnya sendiri. Clifford mengaku bahwa ia tidak tertarik untuk kembali ke bumi, dan dengan dingin menyatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar peduli pada keluarganya. Roy menanggapi dengan mengatakan bahwa ia masih mencintai ayahnya, lalu meraih tangan Clifford. Setelah sempat ragu, Clifford akhirnya menerima uluran tangan tersebut. Sambil membantu ayahnya mengenakan pakaian luar angkasa, Clifford mengatakan bahwa ia bangga pada Roy yang telah menempuh perjalanan sejauh ini. Namun, ketika hasil pemeriksaan data menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kehidupan lain di alam semesta, Clifford justru menjadi semakin keras kepala. Roy menegaskan bahwa hal itu bukanlah sebuah kegagalan. Justru kini mereka tahu bahwa manusia adalah satu-satunya yang mereka miliki. Mereka pun mengaktifkan bom yang akan meledak dalam waktu 3 jam dan bersiap meninggalkan stasiun. Namun begitu mereka berada di luar, Clifford tiba-tiba berusaha melepaskan diri dan melemparkan dirinya ke dalam kehampaan angkasa. Roy berpegangan pada tali pengikat mereka agar tetap dekat dengan ayahnya. Namun Clifford memohon agar dilepaskan, menginginkan kebebasan sepenuhnya. Dengan berat hati, Roy akhirnya mengabulkan permintaan terakhir tersebut. Saat tali pengikat dilepas, Clifford perlahan melayang menjauh tenggelam ke dalam kehampaan angkasa. Untuk pertama kalinya, Roy membiarkan dirinya benar-benar hancur. Ia melayang beberapa saat dalam keheningan, bertanya-tanya apakah ia juga seharusnya menyerah. Namun kemudian ia menyadari bahwa dirinya masih memiliki satu kesempatan terakhir. Dengan menggunakan pendorong pada pakaian luar angkasanya, Roy kembali menuju stasiun Proyek 5. Sesampainya di sana, Roy melepaskan panel pintu yang digunakannya sebagai perisai untuk melindungi dirinya dari hantaman asteroid dan memanfaatkannya untuk menyeberangi cincin Neptunus. Saat kembali mendekati roket, Roy teringat kata-kata terakhir ayahnya ketika ia mengunduh data penelitian. Clifford pernah mengatakan bahwa karena terlalu terobsesi mencari kehidupan lain, ia justru mengabaikan seluruh keindahan yang sudah ada di hadapannya. Roy menghantam sisi roket dan sempat terombang-ambing sebelum akhirnya berhasil meraih pegangan dan masuk kembali ke dalam. Di dalam, ia menyadari bahwa roket tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar untuk membawanya pulang ke bumi. Tidak memiliki pilihan lain, Roy menunggu stasiun Proyek 5 meledak dan memanfaatkan gelombang kejut dari ledakan itu untuk mendorong roketnya. Tak lama kemudian, ledakan besar terjadi, memberikan dorongan luar biasa yang menghempaskan roket menjauh dari Neptunus. Berhari-hari kemudian, Roy terbangun dan mendapati dirinya telah mendekati bumi. Tak berselang lama, ia akhirnya mendarat dengan selamat dan segera diselamatkan oleh sekelompok tentara yang meyakinkannya bahwa data dari Proyek 5 juga berhasil kembali dengan aman. Dalam evaluasi psikologis terakhirnya, Roy menyatakan bahwa ia kini dapat tidur dengan cukup dan sepenuhnya menyadari lingkungan di sekitarnya. Ia juga menyadari betapa berharganya orang-orang yang ia cintai. Untuk pertama kalinya, Roy merasa siap untuk berkomitmen, bersatu kembali dengan Eve, memulai segalanya dari awal, dan membuka lembaran baru. Lalu film pun selesai. Demikian alur cerita dari film Ad Astra. Sebuah perjalanan sunyi yang menunjukkan bagaimana ambisi, kesepian, dan obsesi manusia dapat membawa kita sejauh ujung tata surya, namun justru menjauhkan dari hal-hal yang paling berarti. Film ini mengingatkan kita bahwa pencarian terbesar manusia bukan selalu tentang menemukan kehidupan lain di luar sana, melainkan memahami arti hubungan, keberadaan, dan rumah yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita film menarik lainnya. Segitu saja pembahasan film kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.